Keraton Surosoan. Istana keraton ini pertama dibangun sekitar tahun 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Saat ini, bangunan di dalam dinding keraton tidak ada lagi yang utuh. Hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Di dalam Keraton Surosoan terdapat sebuah kolam bernama Kolam Raradeno. Kolam ini berukuran 30 meter panjangnya dan 13 meter lebarnya. Kedalaman kolam adalah 4,5 meter. Kolam Raradeno memiliki sumber mata air yang berasal dari Danau Tasikardi. Jarak danau ini dari Keraton Surosoan sekitar 2 km. Oh, udah mulai. Kayak vlog-vlog gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget. Halo guys. Gue lagi ada di Bantar Lama. Jadi di sini tempat tinggalnya Kesultanan Banten di zaman eranya. Ini kerajaan Keraton Surosoan yang sekarang tinggal sisa reruntuhannya aja. Dan udah rata juga di sebelah sana. Nanti kita coba ke atas. Ya. Nah, kayak gini situasi kondisi terkini dengan kerajaan Keraton Surosoan. Tempat singgahnya Kesultanan Banten. Iya, tempat singgah Kesultanan Banten yang sekarang sisa seperti ini doang. Maaf ya kalau agak goyang dikit karena posisinya kayak gini nih. Ini bisa jadi singgah sana sih. Bisa singgah sana, bisa jaga dapur kayaknya ini. Tapi kayaknya kalau dari kelihatan nggak sih itu ada bundaran gitu setengah lingkaran. Kemungkinan itu pintu masuknya deh. Assalamualaikum gitu kan. Terus berarti kerajaan ini gede banget ya. Luas banget tuh. Bentuknya kayak gini. Dan kita jam 10.43, matahari udah mulai terik. Dan kondisinya ini emangnya ruangan terbuka aja gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Ada terowongan juga di sana, kelihatan nggak sih? Entah terowongan, entah pintu masuk kemana ya. Mungkin di zaman eranya ini bener-bener ini tinggi, mungkin tinggi nggak sependek ini. Dan banyak banget di sini nih sisa reruntuhan tuh kayak gini nih, yang udah tertimbun. Dan kalau dilihat dari tekstur gedungnya, bukan gedung sih, apa ini dindingnya, dia dari nggak tahu ini batu bata di zaman dulu, tapi gede banget tuh. Dan di semen, entah dia semen pakai apa, tapi ini kokoh banget. Kalau sampai sekarang aja dia masih kokoh, berarti bagus banget di zaman dulu. Oke, kita sampai di kondisi sisa reruntuhan yang lumayan. Oh, berarti bisa jadi yang kita tempatin, yang kita injak sekarang di sini, ini itu tanah atasnya atau atapnya. Dan ini tuh, ini di bawah semua tuh. Bisa jadi itu ada pemandiannya. Ini tempat pemandian raja. Bisa jadi juga ini ruang tempat tidurnya istana raja. Tuh, ada tangga di situ turun yang sedikit berbelok. Dan ini kalau diukur-ukur kira-kira tingginya ini ke bawah itu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Dan kondisi udah kayak gini sekarang. Masya Allah banget. Berarti dulu nih Keraton Surosoan
Kesultanan Banten. Tuh gede banget ya. Oke, kita sudah di bawah. Fisiknya kayak gini nih. Entah ini dulu adalah emang untuk penampungan air, atau karena udah selama tidak diurus dan tidak dipelihara, jadi dia tertimbun air juga bisa. Ini terowongan ini kalau dilihat dari atas tadi, dia langsung menuju ke gorong-gorong di jalan luar. Bentuknya kayak gini. Masya Allah, tabarakallah. Yang datang ke sini disarankan dan diwajibkan sih sebenarnya tidak membuang sampah sembarangan ya. Walaupun terlihat ini sisa-sisa puing doang, tapi ini kan sisa sejarah yang harus kita lestarikan dan jadiin pelajaran. Jadi nikmatin saja tanpa merusak ataupun membuang sampah sembarangan. Tuh, tadi masuk dari sana. Itu, ini turunan. Dia itu ada yang tangga tinggi kayak gini, ada juga tangga yang rapat-rapat tuh kalau kalian lihat di situ ya. Kelihatan nggak sih? Itu tangga aja kecil banget, segini kayaknya. Entah mereka di zaman dahulu itu pakai gembennya, jadi jalannya set mungkin, Allah alam. Oke, kita berada di sisi yang lain. Sisa-sisa runtuhan juga sama. Berarti di zaman dulu itu udah paham banget cara mereka membuat dinding dengan bata ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ada anak-anak Gen Z. Ini kolam kah? Bentuknya kayak gini kolamnya. Kita nggak tahu nih kedalamannya berapa, tapi kalau dilihat dari pergerakan air dan warnanya, dia gelap dan pasti dalam. Jadi orang nggak bisa ke sana dong. Kalau mau ke sana ya kalau nggak loncat sekuat tenaga, kalau nggak ya renang. Cuman ya lumutnya banyak ya, jadi warna hijau. Kalau dilihat ya, itu masih nggak kebayang nih kalau misalkan dibikin denah rumahnya kayak gimana dulunya tuh ya. Maksudnya istana keraton Sorosor ini bentuknya kayak gimana dulu. Tapi di sana tuh dindingnya tuh panjang sampai ke ujung sana. Ada kan pohon ini langsung sampai muter terus sampai sana tuh. Bagus banget ya. Ini kalau kira-kira kayak lapangan sepak bola profesional ya kayaknya. Luasnya. Kali ini kita sudah di sisi yang tadi gue bilang kalau ada setengah lingkaran, bentuknya seperti gerbang masuk ya dari keraton Sorosor ini. Bentuknya masih asri banget. Nggak tahu tapi ya, ini udah di rekondisi atau emang awalnya kayak gini. Cuman pintu masuknya dari sini, tapi dikunci, jadi kita nggak bisa masuk dari sini. Masih kokoh ya. Berarti yang kita tempatin ini pintu bawah kan, pintu masuknya. Nah, kalau kita keluar terus kita mau lihat yang tadi, puing-puing reruntuhan sisa yang di bawah tadi yang ada kolam dan lain-lainnya, ini berarti itu posisinya di bawah tanah. Iya, di ruang bawah tanah. Bisa jadi dapur, bisa jadi tempat para prajurit, atau bisa jadi juga penjara ataupun tempat tidur, nggak tahu kita. Posisi itu berarti bukan di atas dong. Di atas itu di sini dong. Karena ini aja pintu masuk segini. Tuh, pintu masuknya segini. Oke, dari gerbang tadi, ini ada sisi lain, di sudut yang lain, bentukannya masih asri banget ya, masih kayaknya belum pernah diapa-apain ya. Dalamnya
Assalamualaikum. Jalannya kayak gini. Oh, segini doang dia. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kali ya. Kita nggak tahu ini ruangan apa, cuman kalau dilihat bentuknya sih bisa jadi ini kamar atau ruang penyimpanan ya. Karena dia cuman sepotong ini doang. Dan berarti ini di dataran lantai dasarnya. Di sampingnya ada tangga. Tuh, bener kan kayaknya ruang penyimpanan deh ini. Nih, tangga yang ini luas, lebih luas. Oh, ini kita berada di paling pucuk. Ujuk. Oh, iya, tuh bangunannya masih kokoh yang ini. Harusnya apa? Harusnya dikeruk gitu ya. Jadi kayak rumput-rumput ini diambil, disingkirkan, terus digali lagi. Apa istana keraton Surosowannya bentukannya kayak gimana? Atau kalau yang tahu ceritanya ataupun pernah paham tentang istana keraton Surosowan, boleh dong komen. Di atas yang tadi pintu gerbang masuk persis kayak gini posisinya. Bisa naik gak ya? Huh, sorry. Tuh bentuknya kayak gini. Ya harusnya sih kalau dari konstruksi bangunannya sih emang dari dulu kayak gini, nggak ada perubahan ataupun rekondisi dari istana keraton Surosowan. Mantap ya, bisa loh. Apa yang bisa mereka lakukan zaman dulu? Ataukah udah ada kerangka kerangka besi yang bisa melengkung kayak gini, atau pure mereka dari batu bata yang disusun melengkung? Itu masih misteri, karena nggak ada, maksudnya posisi kondisinya masih bagus ya, dan nggak tahu ini dalamnya kayak gimana. Apa ada kerangka besinya, atau tiba-tiba emang mereka bikin something dulu yang melengkung gini terus baru ditimpa sama bata. Beda dong. Oke, satu sisi lagi yang belum ketahuan. Iya sih, nggak ada yang tahu juga sih, cuman ya menurut kalian kira-kira ini apa? Apakah ini singgah sana sang raja dari keraton Surosowan ke Kesultanan Banten, atau something that we don't know what was that? Tapi kalau ngelihat bentuknya tuh kayak something ya. Ini pasti lorong buat masuk ruangan ini. Tapi kenapa ruangannya dibikin nggak kotak gitu? Kayak jajar genjang, syuk. Gak tahu. Pasti arsiteknya itu. Nah, kalau ini harusnya ini pilar-pilar di dinding, sisi dinding dari kerajaan yang emang dibikin untuk para prajurit yang berdiri atau duduk, nggak tahu lah, pokoknya bentuknya kayak gini. Jadi alhamdulillahnya di tahun sekarang itu masih ada sisa-sisa sejarah dari kerajaan keraton Surosowan yang bisa kita lihat dan bisa kita telaah lah, kira-kira di zaman dulu kejayaan Kesultanan Banten itu sebagaimana, dan kerajaannya luas sih.